Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang jaksa senior Kejati Bali ditemukan meninggal dunia di kawasan jogging track Subak Sebung, Denpasar. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata di Bali naik. Sebanyak 1.000 penari Rejang Sutri menari bersama di Jalbapura Desa Adat Batuan, Sukawati, Gianyar. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyiapkan fasilitas VIP di 5 bandara. Fasilitas tersebut diharapkan bisa mempermudah pekerja yang akan bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. 5 bandara tersebut yakni Bandara Juanda, Jawa Timur, Bandara Ahmad Yani, Jawa Tengah, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Kelima bandara tersebut dipilih karena merupakan kantong pekerja migran Indonesia. Fasilitas khusus yang diberikan tersebut yakni jalur cepat untuk proses keimigrasian, serta meja bantuan yang menyediakan informasi, advokasi, pendataan, dan pemulangan PMI bermasalah. Dengan rasa hormat dan kebanggaan yang sangat tinggi. Ini adalah bentuk pelayanan negara. Negara hadir dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada para pekerja migran Indonesia. Kita harapkan dengan adanya helpdesk, kemudian lounge dan jalur fast track ini bisa mengeliminir pemberangkatan yang ilegal, yang non-prosedural, yang dilakukan oleh sindikasi penempatan ilegal, dan kita harapkan juga para pekerja migran kita bisa nyaman berangkat sampai dengan ke negara tujuan, bekerja dengan nyaman dan kembalinya juga dengan nyaman difasilitasi oleh negara. Pasca melandainya pandemi COVID-19, pemberangkatan PMI ke luar negeri hingga kini mencapai 270.000 orang. Pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri akan terus ditingkatkan, khususnya ke wilayah Eropa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Sebanyak 2.000 bibit ditanam di sekitar hutan bakau Pemogan Denpasar pada akhir pekan lalu. Penanaman ribuan bibit pohon bakau dilakukan sejumlah elemen masyarakat, personel TNI Polri, serta kelompok nelayan Batu Lumbang Pemogan. Kegiatan dilakukan di sisi selatan hutan bakau yang sempat dikunjungi oleh Kepala Negara dan delegasi G20 beberapa waktu lalu. Penanaman ribuan bibit bakau ini akan menambah luas hutan yang sudah ada. Dengan semangat Hari Juang TNI AD ini, Angkatan Darat kita peduli terhadap pelestarian mangrove, terutama karena wilayah kita ada di Bali, di mana juga mangrove menjadi salah satu set event G20, presidensi G20 kemarin. Kita ingin melanjutkan pelestarian itu, jadi bukan hanya berhenti pada saat G20, namun lanjut terus. Dan lokasi yang kita tanam juga, ini lokasi yang kalau kita bilang kita membuat baru areal, mengembangkan. Jadi nanti hutan ini makin berkembang, bukan mengisi yang kosong, namun kita membuat bedeng baru dengan harapan menambah luasan dari hutan mangrove ini, dan lokasinya juga bisa ditinjau dari tol Bali Mandara. Kawasan ini memiliki 1.300 hektar hutan bakau yang ditata pemerintah pusat untuk acara KTT G20. Indonesia memiliki 3,3 juta hektar hutan bakau atau sekitar 23% dari total hutan bakau dunia. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.
Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kunjungan wisatawan ke Bali meningkat. Sejumlah objek wisata di Bali kini mulai ramai dikunjungi wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan antara lain terjadi di objek wisata Patung Garuda Wisnu Kencana, Ungasan, Badung. Memasuki musim libur sekolah serta menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, jumlah kunjungan mencapai 5.500 orang per hari. Jumlah kunjungan diprediksi naik mencapai 10 hingga 20.000 orang per hari pada puncak libur Tahun Baru. Ya, kalau sekarang bisa sebut mulai di minggu lalu ya, itu sudah di 5.000 per hari Pak, sudah stabil. Bahkan kemarin sudah di 5.500, jadi angkanya kurang lebih itu ya, 5.000, 5.500 itu. Nah kalau mendekati Natal nanti kita mengharapkannya 2 kali lipat, ya bisa 10.000, bahkan nanti di puncaknya 31 Desember, itu harapan ada 20.000-an pengunjung nanti. Kalau yang dominan Dari lokal, masih lokal. Ya. Ya, salah satu ikon pusat wisata di Bali, bahkan di Indonesia. Suatu kebanggaan kita bisa memiliki salah satu mahakarya besar yang cukup mengesankan bagi Sebelumnya saya. sudah sempat sampai naik ke atas ini, Pak? Baru pertama kali ini aja sih. Apa yang paling terkesan ini, Pak? Bangunannya, kita ternyata ranking keempat mempunyai patung terbesar sedunia. Karena saya melihat di media sosial, di Facebook, Instagram kan, yang lainnya termasuk bagus ini. Ini objek wisata bisa terkenal di dunia ini. Bagusnya kan punya 3 patung di sini kan yang cukup menarik orang-orang seluruh dunia di sini. Sebelumnya sudah pernah berkunjung ke sini, Pak? Belum pernah. Selain melihat kemegahan patung GWK, wisatawan juga bisa melihat keindahan Pulau Bali dari lantai 23 pedestal patung. Wisatawan juga bisa belajar sejarah pembuatan patung GWK dan budaya Bali di galeri yang ada di lantai 23. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.